Halo Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam sejahtera. Saya Jackie Selesai dari Revival Worship Church. Senang sekali boleh menghampiri dan hadir pada sore hari ini sambil menikmati waktu bersama keluarga. Kita bersama-sama join our online service, Revival Service. Dan saya percaya bahwa dimanapun Anda berada, dimanapun kita sedang menyaksikan siaran ini, kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh jarak, oleh waktu, oleh apapun, dan Dia Maha Hadir. Pada sore hari yang indah ini, saya rindu kita boleh bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Firman Allah berkata bahwa Tuhan itu bukan hanya hadir, tapi Dia diam dan bertahta ketika setiap umat Tuhan menyembah Tuhan. Father, we thank you. Kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa. Sampai hari ini Kau masih memberikan kami nafas kehidupan. Itu satu alasan untuk kami tidak berhenti menyembah. Thank you, Father. Thank you, Father. Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas
Engkau di seluruh muka bumi ini tidak ada nama lain yang layak disanjung, yang layak diberi hormat tertinggi selain Engkau Tuhan. Dan saat ini dengan seluruh umat Allah yang dimanapun mereka mendengarkan siaran ini, kami kan satu suara, satu hati kami dari bumi Indonesia, dari kota tercinta Jakarta. Ada pujian pengagungan bagi Raja di atas segala raja, yang perbuatannya ajaib, yang hebat, yang rencananya tidak pernah bisa digagalkan oleh siapapun, bahkan oleh maut sekalipun. Dan sore hari ini we welcome you upon this place. Kami menyambut Engkau di setiap rumah kami, di setiap apartemen kami, di setiap tempat kami, dimanapun kami mendengarkan, sekalipun hanya lewat audio, lewat media ini. Kami tahu kuasa Allah sanggup mengalir dengan cara yang luar biasa. Alkitab mencatat ketika Paulus dan beberapa murid pergi dan mendoakan banyak orang, dengan bayangannya saja kuasa kesembuhan mulai mengalir. Sebab itu kami berdoa biar setiap media yang dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan kuasa Allah mulai mengalir. Dan dimanapun berada kami berdoa, in your presence Lord, there is miracle. Ada kuasa, ada mujizat, ada pemulihan, ada kesembuhan. Dan ketika penyembahan kami sedang bawa di hadapan tahta Tuhan, kami percaya setiap orang yang sakit yang mendengarkan siaran ini, kesembuhan mengalir dengan tidak ada batasnya. Pemulihan sedang
ada yang dapat memisahkan kami dengan kasih-Mu, dari kasih-Mu Tuhan. Engkau sungguh setia Tuhan. Engkau sungguh mulia. Engkau sungguh hebat dalam hidup kami. Sore hari ini kami ada di tempat ini, bersekutu bersama. Jarak, tempat tidak ada yang dapat memisahkan kami. Karena kami tahu Engkau ada di mana-mana. Engkau ada di setiap hidup kami. Demi nama Yesus, Kau memberkati seluruh ibadah kami. Sharing yang sederhana, dan ibadah yang sederhana ini boleh menjadi kekuatan dan berkat. Because you are here, Lord. Kau di tempat ini, Kau di tengah-tengah kami. Thank you, Father. In Jesus' mighty name. Ada sebuah lagu ya, bahwa kita tidak tahu hari esok, tapi ketika kita tahu bahwa Anda dan saya adalah umat yang menyembah Tuhan, kita akan tahu bahwa hidup ini kekekalan, dan Dia yang pegang hari esok. Behold our future, our tomorrow. Ku tak tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka jiwaku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang itu bagiku. Semua Tuhan yang pegang. Ku tak tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang hari esok. Ku berjalan serta Yesus, maka jiwaku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi satu hal ku tahu, semua Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku
tidak bisa menghandle. Alkitab mencatat kita hanya bisa menentukan rencana, jalan, tapi Dia yang menetapkan setiap langkah orang yang percaya. Setuju? Boleh katakan amin. Hari ini saya ingin bagikan tentang betapa Tuhan menginginkan setiap kehidupan kita totalitas, utuh di hadapan Kristus. Dan firman Tuhan yang kita mungkin sering mendengarkan, khususnya mungkin di hari-hari terakhir ini, ketika kita mengalami badai, Indonesia mengalami goncangan ketika COVID-19, coronavirus, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Tapi kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata. Setuju? Boleh katakan amin. Dia tahu setiap kehidupan kita. Firman Tuhan berkata seperti ini dalam 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-12 sampai ke-16. Saya tidak bacakan semua karena waktunya singkat. Ayat pertama dikatakan seperti ini. Ayat 12. Kemudian Tuhan menampakkan dirinya, dikatakan, kepada Salomo pada malam hari, dan Dia berfirman, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagimu sebagai rumah persembahan. Dan kemudian ada ayat-ayat selanjutnya yang Alkitab mencatat, dikatakan, bila mana aku menutup langit, bila mana sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis seluruh hasil bumi, bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Alkitab mencatat kemudian merendahkan diri kembali kepada Tuhan, dan ayat-ayat selanjutnya. Tapi saya ingin share tentang ayat yang ke-12 untuk awalnya, saudara. Dikatakan dengan jelas, dikatakan bahwa telah kudengar doaku. Tuhan berkata kepada Salomo, telah kudengar doamu, dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Kadang kita hanya fokus kepada ayat-ayat selanjutnya yang dikatakan bahwa jika Tuhan mengizinkan belalang memakan habis hasil bumi, penyakit sampar, dan semua hal yang buruk, dan kemudian kita kembali berdoa, dan kemudian Tuhan akan memulihkan. Tapi ada ayat yang di awal yang kadang kita lupa. Dikatakan bahwa telah kudengar doamu. Jadi Tuhan terlebih dahulu. Kenapa kita perlu untuk berbalik? Kenapa kita perlu untuk ayat-ayat selanjutnya kita percaya bahwa penyertaan Tuhan, pemulihan, dan covering-nya Tuhan akan nyata atas hidup kita? Karena ada ayat yang di awalnya. Yang pertama dia katakan bahwa telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan, saudara. Jadi sebelum kita berdoa, sebelum kita merendahkan diri, sebelum kita bertobat kembali dari kehidupan kita mungkin yang belum sungguh-sungguh kepada Tuhan, atau mungkin Tuhan ingin kita lebih sungguh-sungguh lagi, saudara. Dikatakan bahwa yang kita harus tahu bahwa dikatakan bahwa ketika Tuhan mendengar setiap doa kita, karena Dia memilih Anda dan saya, dan dikatakan bahwa Anda dan saya adalah baitnya yang kudus, sehingga ketika gereja ditutup tidak bisa ibadah, Anda dan saya adalah gereja Tuhan, bait Allah yang tidak dapat dibinasakan oleh siapapun. Sebab itu firman Allah berkata, ketika Tuhan mendengar doa kita, because ada sebabnya, karena dikatakan bahwa Dia memilih Anda dan saya, hidup kita menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia katakan, biar telah kupilih tempat ini bagiku sebagai apa? Rumah persembahan. Akar kata dari persembahan yaitu sembah, worship, yang kita tahu bersama. Dan itu bukan tidak hanya sebatas hubungan musik, tidak hanya sebatas hubungan ketika Anda dan beribadah di gereja dengan tim musik yang full, penari dan semua kelengkapan media yang lengkap. Tapi penyembahan itu berbicara soal Anda dan saya, pribadi kita adalah bait Allah. Sebab itu Tuhan bukan hanya mencari orang-orang yang bisa menyembah dengan hebat, tapi Dia mencari personal. You and me, Anda dan saya, secara pribadi, Dia mencari penyembah-penyembah. Sebab itu dalam Yohanes dikatakan bahwa Tuhan mencari, looking for the Father. Saudara, jika Tuhan mencari berarti tidak banyak orang yang mungkin menyembah Dia. Penyembahan bukan soal suara, bukan soal musik, sekalipun itu ada hubungannya. Tapi penyembahan soal totalitas kehidupan kita di hadapan Tuhan. Arti penyembahan yang kita tahu, saudara, kalau saya baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyembahan, arti sembah atau menyembah itu artinya bahwa menghormati dengan mengangkat sembah. Jadi saudara,
ada kata menghormati, saudara. Jadi penyembahan jika dengan pujian yang bagus, suara yang bagus, musik yang keren, semua kita beribadah dengan fasilitas yang luar biasa tanpa ada kata hormat, tanpa ada rasa hormat. That's not the worship yang Tuhan cari. Bukan penyembahan yang seperti itu, saudara. Saya percaya Anda dan saya, kita semua terbatas. Setiap kita penuh dengan mungkin keterbatasan, kekurangan, kelemahan. Tapi jangan berhenti sampai di sana. Anda dan saya telah dipilih oleh Tuhan. Kita perlu berjuang every day untuk kita diperbaharui. Setiap hari untuk kita datang kepada Tuhan. Setiap hari Daud berkata, aku bergumul, fight dengan semua kelemahan, semua tawaran dosa, dengan semua weakness-nya dia. Dan dia tetap memilih choose to worship the Lord. Dan saya percaya bahwa hari ini siapapun Anda punya suara bagus atau tidak, doesn't matter, nggak masalah, itu bukan problem. Anda bisa main musik atau tidak, Anda bisa beribadah dengan fasilitas yang bagus atau tidak, itu tidak menjadi ukuran. Tapi hari ini ketika engkau bersama-sama meninggikan Tuhan, bersama-sama engkau memiliki hati yang ingin menghormati Tuhan, percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan masih mengalir sampai hari ini, saudara. Ada berapa di antara saudara yang hadir pada saat ini? Mari kita percaya bahwa Tuhan itu masih ada dan masih bekerja. Saya berharap supaya siaran ini tidak terhenti, saudara. Saya takut dia habis waktunya atau siaran terhenti. Baik, saya lanjutkan. Jadi Tuhan mencari penyembah, saudara. Sebelum Anda berdoa, sebelum Anda berbalik kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi yang saya maksud. Mungkin Anda semua juga orang Kristen, semuanya kita mengenal Tuhan, tapi Tuhan mencari orang yang ingin memberi hormat kepada Dia. Salah satu arti penyembahan juga dikatakan latreia. Latreia itu artinya dalam sebuah ibadah atau penyembahan, saudara. Dikatakan dalam suatu teologi bahasa Latin latreia, dan dalam bahasa Yunani latreia, yang digunakan oleh teologi Ortodoks Timur dan Katolik Roma dengan arti adoration, pengagungan, pemujaan kepada Tuhan. Hari ini sometimes penyembahan yang Tuhan cari, kita punya standar masing-masing. Tapi sekali lagi, jika Tuhan tidak mendapatkan hormat penuh, totalitas sepenuhnya, penyembahan tidak akan ada arti apa-apa. Itu hanya sebuah lagu yang dinyanyikan, hanya nyanyian yang kita nyanyikan. Pujian itu hanya sebuah fenomena, sesuatu yang gembira saja, dan hanya mungkin menyenangkan roh, jiwa kita, tapi tidak untuk roh kita. Tapi Tuhan mencari orang yang sungguh-sungguh memberi hormat. Ibadah latreia atau penyembahan itu lebih ekstrim lagi, karena pada zaman dulu orang budak, ketika budak-budak mereka mengalami Tuhan, dan ketika mereka ingin menyatakan rasa hormat mereka kepada Tuhan, saudara, bahkan kepada majikan, mereka bahkan membungkuk badannya sampai diratakan serata tanah, karena rasa hormat, rasa pemujaan, adoration kepada Tuhan. Dan bahkan pada saat itu dipakai kepada majikan-majikan yang mereka takuti. Dan hari ini, saudara, latreia itu artinya bagaimana kita memberikan penghormatan, adoration kepada Tuhan yang ditujukan kepada Tritunggal Maha Kudus. Saudara, sebab itu sebelum kita berdoa, sebelum Anda berbalik, sebelum kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, meminta belas kasihan Allah supaya coronavirus ini keluar, bahkan tidak ada lagi dalam kehidupan orang percaya di bumi Indonesia, bahkan setiap bangsa-bangsa. Yang satu yang kita jangan lupa, Tuhan ingin beritahu kepada setiap kita, dari seluruh muka bumi ini ada satu pribadi yang layak untuk disembah, yang layak untuk ditinggikan. Anda bisa lihat dari setiap video yang ditayang di sosial media semuanya, saudara, bahkan dari setiap kota, setiap negara, mungkin yang jarang pernah terjadi, orang berlutut di gang-gang, di pinggir jalan, di setiap rumah sakit, para dokter, ahli medis, mereka berlutut dan mengangkat tangan sambil memakai masker sebelum mereka melanjutkan pekerjaan mereka. Padahal mereka ahli di bidang itu, tapi mereka tahu ada pribadi yang luar biasa, dokter di atas segala dokter, yang lebih berkuasa. Saudara lihat di Brasil dan di beberapa tempat di Spanyol, dikatakan orang-orang di pinggir jalan, saudara, mereka berlutut, mereka sampai orang bingung semuanya. Setiap apartemen demi apartemen, orang sekalipun tidak bisa ibadah, mereka di setiap kamar-kamar mereka mulai mengangkat tangan kepada Raja di atas segala raja. Sometimes badai ini diizinkan supaya setiap kita harus tahu bahwa tidak ada penghormatan tertinggi yang akan kita berikan selain kepada King of Kings, Lord of Lords. Mungkin selama ini kita tahu tentang Tuhan, tahu bagaimana menyembah, tahu tentang beribadah, tapi Tuhan menginginkan more of us, lebih dalam, deeper, go deeper, untuk memberikan hormat
Tuhan terlalu baik sepanjang tahun-tahun sebelumnya atas hidup kita. Sudahkah kita memberi hormat kepada Tuhan yang pantas, yang layak? Sebab itu dikatakan bahwa aku telah mendengar doamu, karena dia mendapati. Dikatakan bahwa karena rumahku ini akan disebut, Anda dan saya, bait Allah yang kudus disebut adalah rumah persembahan. Akar kata sembah, worship, itu akan mendapatkan tempat tertinggi. Kadang kita hanya berdoa supaya Tuhan, saya takut, ya betul saudara, tapi jangan lupa worship the Lord, tinggikan Tuhan. Ada berapa di antara saudara, kalau saudara lihat di media, ada orang-orang yang dia tidak punya masker. Bagaimana caranya dia bisa melindungi dari virus corona? Saudara, saya percaya kalaupun dia memang tidak punya uang, tidak punya masker, biar Yesus menjadi masker, biar Tuhan menjadi perlindungan. Ada berapa di antara kita mungkin Anda terbatas APD, setiap rumah sakit dan tempat-tempat yang lain. Tapi kabar baik, jika Yesus yang menjadi benteng hidup kita, our shelter, Anda akan melihat terbatasnya fasilitas tidak akan membuat keterbatasan kuasanya yang masih bekerja sampai hari ini. Sebab itu yang pertama, jangan lupa, Indonesia perlu berbalik kepada penyembahan yang sungguh berfokus bukan kepada manusia, tetapi berfokus kepada Tuhan. Saudara, berapa di antara kita didinamobohkan dengan semua penyertaan, semua berkat, pujian dan kebaikan tiap hari, sampai kita lupa siapa yang menolong kita, siapa yang menjawab doa kita, siapa yang menyembuhkan Anda, siapa yang menolong ketika Anda susah, siapa yang membuka jalan ketika Anda bangkrut. Sometimes kita sampai lupa, sehingga penyembahan yang kita bawa ke gereja setiap minggu itu hanya formalitas saja, hanya ya udah daripada nggak ke gereja, ya kan saudara. Tapi Tuhan inginkan lebih. Sebab itu gereja ditutup, semua ditutup, tidak ada aktivitas. Masihkah Anda menyembah Dia? Masihkah Anda menjadi pribadi sang penyembah yang membawa penyembahan kepada Raja di atas segala raja? Sebab itu saya percaya bahwa penyembahan is not about the music, kondisi, atau is not about the building, the church. Tapi penyembahan adalah Anda dan saya. Gereja adalah Anda dan saya. Latreia, dikatakan seluruh umat Allah itu tersungkur dan memberi respect, adoration to the Lord. Sehingga saya percaya ketika penyembahan boleh ada dari setiap rumah demi rumah. Ada orang hanya klaim ayat, klaim janji tanpa menyembah, nothing, nggak ada sesuatu saudara. Banyak orang hanya menjadikan ayat Mazmur itu hanya sebagai, kalau tidak dengan menghidupi firman-Nya dan mengikuti jalan itu hanya sebagai mantra dan tidak ada kuasa sama sekali. Karena ada perbedaan antara firman yang ada kuasa ketika Anda berusaha menghidupinya dan mempercayai, dan there is a power. Berbeda dengan ayat yang hanya Anda hafalkan. Tuhan tidak pernah bekerja seperti itu. Karena ketika Alkitab dibakar, Alkitab kemudian pada zaman dulu Alkitab itu dirobek dan diambil, dibakar, apakah ada kuasa? Saudara, karena udah nggak ada ayatnya di lembaran-lembaran juga udah nggak ada. Masih ada kuasa kan Alkitab itu, sekalipun udah tidak ada bukunya, dibakar atau dimusnahkan sekalipun, Alkitab firman adalah hidup. Dikatakan firman itu adalah Allah dan Dia tinggal di dalam hidup kita. Sebab itu bahwa jangan hanya menghafal ayat, tapi percaya dengan penuh, percaya dengan sungguh dan hormati Tuhan, sembah Dia. Anda dan saya adalah rumah persembahan. Dan yang kedua, apa yang Tuhan mau? Alkitab mencatat ketika umat Allah menjadi rumah persembahan. Dan kemudian dikatakan di saat mereka berbalik, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Hari ini ada banyak pengusaha, Anda dan semua mungkin jadi susah. Orang yang biasanya ada pekerjaan, biasanya mungkin ada pemasukan, biasanya para orang-orang yang memiliki usaha dan toko, ataupun mereka berjualan apa saja, ataupun banyak usaha-usaha baik dari yang kecil maupun sampai raksasa, mereka diambang bangkrut saudara, karena dolar naik dan kesusahan yang melanda. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Saudara, firman Allah berkata, bila mana Tuhan menutup langit dan memakan habis, menyuruh belalang memakan habis semua kesempatan, berkat dan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Nama di atas segala nama masih berkuasa. Coronavirus just a name, hanya sebuah nama, tapi nama di atas segala nama itu masih berkuasa sampai hari ini. Yang setuju boleh katakan amin. Ada berapa di antara saudara yang menonton orang tuamu, keluargamu sedang fight di rumah sakit persahabatan, ataupun di Wisma Atlet, ataupun di rumah sakit rujukan corona? Saudara, hari ini sepakat sehati, kuasa Tuhan masih bekerja. Jangan pernah takut akan apapun, karena Tuhan yang pegang hidup kita, bukan corona. Kalau memang waktu kita sudah selesai, who knows? Sebab itu kita perlu kembali berbalik. Kita perlu mempercayai Allah.
dan kembali menyerahkan sepenuh hidup kepada Tuhan. Alkitab mencatat, dan kemudian ketika umatnya, dia katakan dia berbalik kepada Tuhan. Dikatakan kembali merendahkan diri, saudara. Yang pertama ketika umatnya merendahkan diri. Saudara, merendahkan diri itu bukan oh ya saya rendah hati. Bukan, perbedaan antara merendahkan diri dan rendah hati itu very different. Merendahkan diri artinya Anda kemudian mulai ngeh lagi dan memandang ke atas. Oh ya Tuhan, ternyata ada Tuhan yang lebih hebat. Ada berapa di antara saudara selama ini ketika Anda memulai usaha, membangun usaha, entah itu kecil atau besar, engkau berpikir bahwa tanpa Tuhan sungguh-sungguh pun saya mengandalkan Tuhan, toh berkat-berkat pun mengalir seperti sungai. Tapi ada berapa di antara saudara yang hari ini kemudian sebanyak hal yang terhenti, banyak keuangan yang macet dan sebagainya. Ingat, Tuhan ingin beritahu bahwa masih ada Tuhan yang berkuasa, masih ada Yesus, sumber di atas segala-galanya, dan dia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk pertama rendahkan diri kita. Ada berapa di antara kita mungkin kita berpikir bahwa selama ini kita bisa buat apa saja kok, tanpa doa yang sungguh-sungguh, tanpa pun saya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kan sebenarnya semuanya juga berjalan dengan biasa saja, seperti biasa saja. Nggak ada sesuatu yang sulit, saudara. Kadang kita berpikir bahwa kita punya kekayaan, kita punya banyak pekerjaan, kepintaran kita, talenta kita, kadang tanpa kita sadari. Kita bukan sombong, tapi yang tidak kita sadari, saudara. Kadang bahkan kita berpikir sombong itu orang yang memamerkan. Nggak juga. Ada banyak kesombongan yang terselubung yang tanpa kita sadari. Ada banyak orang ya dia udah puas dengan apa yang ada dan dia merasa nggak perlu Tuhan. Ada bahkan orang yang tanpa dia sadari juga dia sudah kemudian menjadi sombong dan berpikir dengan saya sudah rohani sekali, luar biasa, sudah dipakai Tuhan dahsyat, berdoa nggak henti-hentinya dan dipakai. Saudara, tanpa kita sadari kita bisa menjadi sombong. Ada bahkan gereja-gereja yang berpikir bahwa kita sudah dipakai Tuhan luar biasa, sehingga saudara padahal semuanya itu hanya kesempatan. Ada kadang saudara punya hobi, punya talenta, punya kemampuan, punya harta, punya yang lain, tanpa kita sadari kita merasa kita aman-aman saja. Ada banyak orang berpikir pada zaman dulu kalau kerusuhan terjadi, kemudian orang bisa lari ke Singapura, orang bisa lari ke luar negeri. Hari ini Anda tidak bisa kemana-mana, dan Tuhan mengizinkan supaya tidak ada akses ke tempat yang lain selain kepada Tuhan. Setuju? Boleh katakan amin. Sebab itu hari ini rendahkan hatimu, rendahkan dirimu. Kadang kita berpikir kita lebih dari orang yang lain, itu tanpa kita sadari. Kesombongan itu itu nggak kelihatan, tapi Anda sendiri dan saya yang tahu. Saatnya gereja Tuhan introspeksi. Saatnya gereja Tuhan menjadi pribadi yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Saatnya gereja Tuhan boleh menyatukan hati dan tidak merasa saya lebih hebat dari yang lain, tapi menjadikan seluruh gereja Tuhan itu kita bersatu hati, bergandengan tangan, merendahkan diri. Yang lebih menolong yang lebih yang lain, dan yang lain juga mari kita memberi semangat juga kepada orang yang lain. Sehingga itu yang Tuhan mau, unity, kesatuan gereja Tuhan untuk bangkit bersama-sama. Dan saudara, firman Allah berkata, ketika kita mau merendahkan diri, kemudian Tuhan mencurahkan kuasanya yang luar biasa. Dan kemudian apa yang Tuhan mau setelah merendahkan diri? Dia katakan, yang kedua kita perlu berdoa. Doa itu bukan hanya sebatas saudara ketika engkau minta, keep on asking. Doa itu adalah komunikasi. Anda berseru dan Tuhan menjawab, saudara. Sebab itu perlunya Anda dan saya spend time with Jesus. Anda perlu untuk merendahkan diri, punya waktu. Ketika acara-acara semua di-cut, tempat-tempat diskotik ditutup, semua acara-acara arisan, acara ulang tahun, wedding, semua acara-acara pekerjaan-pekerjaan, seminar-seminar yang besar, gereja-gereja, acara-acara yang hebat, dan semua pekerjaan-pekerjaan yang besar terhenti, dan Anda dan saya di rumah. Tuhan ingin beritahu, boleh saya berbicara dengan engkau? Mungkin Tuhan seperti itu. Kadang-kadang kita tidak punya waktu dengan Tuhan, tapi saatnya pray. Berdoa bukan hanya ketika Anda susah, berdoa bukan hanya ketika Anda tidak ada pekerjaan, berdoa bukan hanya ketika engkau dikecewakan, but every time, dalam segala sesuatu, in all things, dikatakan berdoalah tanpa putus-putusnya. Sehingga engkau mencari Tuhan bukan hanya ada udang di balik siomay, bukan hanya karena Anda meminta sesuatu, meminta pertolongan, tapi doa menjadi gaya hidup every day. My mom, Mami Hemi katakan seperti ini, mau ada coronavirus ataupun tidak ada corona, penyembahan dari dulu tetap dibawa ke tahta Tuhan. Sehingga kita tidak menjadikan Tuhan hanya tempat kita berlari dan meminta pertolongan, setelah itu bye. Tapi Tuhan mau menjadikan kita ini baiknya. Keep on praying. Bahkan ketika Anda tidak perlu sesuatu untuk diminta, tapi just worship the Lord. Terus merendahkan hati dan berdoa. Dan apa yang Tuhan mau? Tuhan katakan mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan, mungkin Anda berpikir apa itu mencari wajah Tuhan? Yaitu mencari apa yang Tuhan inginkan.
mencari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara. Karena saya percaya bahwa selama kita menjadi Kristen, tidak akan pernah berhenti orang untuk diubahkan setiap hari. Perubahan itu everyday. 5 tahun lalu, 2 minggu lalu, 2 tahun lalu, sebulan lalu Anda ditolong Tuhan, dan Anda berjalan bersama dengan Allah yang hebat. Harusnya ke depan pun Anda terus akan mengenal Allah. Sebab itu Paulus berkata, yang kukehendaki bukan yang lain, dikatakan, tapi untuk mengenal Engkau more than before. Bahkan Paulus katakan, aku meninggalkan yang lalu dan aku berlari-lari menjawab panggilan Kristus. Ada berapa di antara saudara yang sebelum-sebelumnya ada coronavirus, Anda diajak untuk melayani, Anda diajak untuk setia beribadah, Anda diajak untuk mencari Tuhan. Anda nggak punya waktu, you don't have time. Anda punya kesibukan tingkat tinggi. Tapi hari ini, ketika semua jalan tertutup, tidak ada akses yang lain, Anda kemudian mulai berdoa. Praise the Lord. Dengan semua hal ini, Tuhan ingin beritahu kita bahwa masih ada akses yang tidak bisa ditutup oleh apapun. Sebab itu, keep on praying. Tetap berdoa, karena corona pasti berlalu. Kuasa Allah masih bekerja. Orang-orang yang sakit saat ini terinfeksi, baik ODP maupun yang sedang dalam positif, maupun yang sedang berjuang di rumah sakit. Kami berdoa mengirimkan doa kami, dan biar kuasa kesembuhan boleh melanda Indonesia, Italia, Jerman, saudara, Singapura, Spanyol, dan semua negara-negara yang lain, China. Dan kita percaya bahwa dengan kesatuan doa yang dibawa ke takhta Tuhan, kita mencatat dalam kitab Wahyu, ada suatu masa dikatakan surga diam, hening sejenak, karena kemudian dikatakan ada doa, pujian, penyembahan yang dibawa ke takhta Tuhan. Mari Indonesia, mari hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan. Ada gereja kecil yang merasa minder, saya nggak bisa apa-apa, saya gereja kecil. Nggak masalah, gereja bukan soal ukuran besar kecil. In everywhere you are who you are, dimanapun Anda berada, Anda adalah gereja Tuhan yang perlu bangkit, berdoa, menyatukan hati, dan kita percaya kemuliaan Allah dinyatakan atas seluruh bumi. Dan kemudian yang terakhir dikatakan bahwa ketika kita berbalik itu ada orang berpikir bahwa saya sudah lama melayani Tuhan, sudah lama mengenal Allah. Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali, belasan kali dibaca. Bukan soal itu, saudara. Anda baca Alkitab setiap hari, mengulang-ulang pun tanpa perubahan hidup. Repent. Itu tidak akan terjadi setiap hari. Tidak akan terjadi sesuatu. Saya percaya perubahan, pertobatan setiap hari. Kalau saya ada kelemahan, saya akan berdoa, Tuhan ampuni saya. Saya akan berjuang lagi. Besok lebih baik lagi. Besok lebih mengasihi Tuhan. Sehingga apa? Tidak ada orang yang hebat. Anda dan saya dipakai Tuhan luar biasa pun, Anda diberkati Tuhan luar biasa pun, semua orang hebat, siapapun perlu Tuhan sampai hari ini. Setuju, boleh katakan amin. Sebab itu percaya bahwa badai ini pasti berlalu. Ketika ada pertobatan, pembaharuan hidup, metanoia, dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang mengasihi Tuhan dan ingin memuliakan Tuhan. Sehingga firman Allah berkata, dan mata Tuhan itu kemudian terbuka atas tempat itu. Dia katakan bahwa dalam 2 Tawarik 16 ayat 9, dia katakan, karena for the eyes of the Lord run to and throughout the whole earth to show himself strong and behalf of those whose heart is loyal to him. Dia katakan bahwa mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Ketika engkau berdoa, pastikan Allah sedang matanya menjelajah seluruh bumi, all the universe. Saudara, untuk apa? Mencari orang-orang yang dikatakan yang loyal, yang bersungguh hati kepada Tuhan. Sebab itu, saudara, jangan hanya menjadi Kristen, jadi orang yang kuat, jadi orang yang setia, jadi orang yang tidak hentinya engkau berdoa, jadi orang yang mau diubahkan setiap hari. Sekalipun hari ini Anda fine-fine saja, tapi mari berubah setiap hari. Kalau Anda sudah jarang baca firman Allah, mari mulai baca firman Tuhan. Anda sudah jarang berdoa, mari mulai berdoa. Dimanapun Anda berada, bangun mesbah, bangun doa, bangun kehidupan yang diubahkan setiap hari. Dan kemudian dia katakan bahwa dia akan mencurahkan kuasanya atas setiap kita. Dia katakan, dan kemudian apa yang terakhir? Dan dia katakan, dan kemudian Tuhan akan menjawab setiap kita. Dia katakan bahwa kemudian mataku akan terbuka atas tempat ini. Nah, kita mencatat, saudara, dan telingaku, dia katakan ayat selanjutnya, menaruh perhatian kepada setiap doa dan kehidupan dari rumah yang dipilih. Anda dan saya adalah rumah kediaman Tuhan. Di mana Allah berkata Yesaya 59 bahwa dikatakan bahwa apa, Tuhan mendengarkan setiap doa kita, setiap hidup kita. Tapi yang membuat pemisahnya adalah dosa kita, saudara. Sebab itu hari-hari ini, enjoy your time with your family, enjoy yourself, spend time with God. Ada banyak waktu untuk Anda berdoa. Dan hari ini saya percaya, yang pertama jangan lupa,
hidup kita harus menjadi penyembahan, korban persembahan yang memuja Tuhan selama-lamanya. Dan kemudian mari kita merendahkan diri. Jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk datang mencari wajahnya. Bahkan ketika coronavirus sudah lewat, datang kepada Tuhan. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu ada perubahan hidup every day. Saudara, tidak ada orang yang hebat. Setiap Anda dan saya penuh dengan keterbatasan. Kita bangun pagi aja bisa jengkel, bisa kesel, kita bisa buat salah. Tapi firman Allah berkata, mari jangan pernah berhenti untuk mengejar Tuhan, berhenti untuk mencintai Tuhan. Anda dan saya diciptakan hebat. Tidak ada orang yang biasa-biasa. Setiap kita hebat karena tangan Allah yang luar biasa, yang mengangkat kita, yang menyelamatkan kita. Dan sebentar lagi kita akan masuk dalam Paskah. Mari persiapkan hati lebih. Dimanapun berada, kondisi apapun, Tuhan masih ada. Hari ini di akhir sharing firman Tuhan saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semuanya, untuk kita sepakat berdoa. Kemarin saya berdoa ada beberapa orang yang secara jarak jauh, tapi kuasa Tuhan masih bisa bekerja dengan cara yang luar biasa. Kalau ada yang bertanya takut, semua orang juga takut. Ketika awal-awal disuruh untuk di rumah pun saya sempat sakit beberapa waktu, jadi deg-degan juga. Di rumah ada yang demam tinggi juga dan yang lain. Cuma akhirnya saya berpikir, saya mengarahkan hati saya kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Dan saya mulai menata hati saya untuk tetap bersyukur, bersukacita, dan memuliakan Tuhan. Dan saya percaya bahwa hidup kita itu biar menjadi penyembahan yang luar biasa. Hidup kita menjadi mesbah yang kemudian boleh menjadi dupa yang harum. Ayat terakhir dari Tawarik ini, ketika kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Allah, dan kemudian berbalik dari jalan yang jahat, dikatakan, maka kemudian dikatakan, dan kemudian umat Allah menyanyikan syukur kepada Tuhan bahwa Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jangan lupa yang terakhir, apapun keadaannya. Ada banyak orang yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Saya percaya bahwa itu tidak mudah dan bukan cukup itu goncangan yang luar biasa. Tapi mari tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap baik. Banyak yang kita tidak tahu. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi percaya hatinya Tuhan, Dia tidak pernah merancangkan yang buruk. Hari ini Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, saya rindu untuk berdoa buat setiap kita. Ada di antara saudara yang sakit, ada di antara saudara yang mungkin mengalami kesulitan. Hari ini datang kepada Tuhan. Dimanapun Anda berada, saudara, Anda yang bergabung dalam siaran ini, baik yang dari live Instagram maupun di YouTube channel saya berdoa biar lewat ibadah online service dari Revival Worship Church, kita percaya bahwa kuasa Tuhan bisa bekerja sampai dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran ini. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Ada di antara saudara yang sakit, ada di antara saudara hari ini dalam ketakutan, ada di antara saudara yang sedang mengalami ancaman, sedang mengalami ketakutan karena ada banyak masalah dalam keuangan, dalam pekerjaan. Tapi hari ini satukan hati, kita bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Kita bersama-sama kembali hati kita untuk merendahkan diri, kembali untuk mencari Tuhan. Mari kita berdoa, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, bahwa kita percaya bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Ada di antara saudara yang bergumul karena orang tuamu saat ini lagi kritis. Saya berdoa dari tempat ini, izinkan Roh Kudus mengalir, izinkan Tuhan bekerja di tengah-tengah ketakutan kita. Kita berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan memberikan ketenangan kepada saudara, memberikan kekuatan untuk tidak menyerah. Father, we pray. Kami berdoa Tuhan, dimanapun berada. Hamba berdoa Tuhan, ada di antara kami yang saat ini sedang mendengarkan siaran, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa, biar kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah, itu tetap ada dalam setiap kehidupan anak-anak. Tuhan, hamba berdoa, ada berapa di antara saudara kami yang mendengarkan siaran ini yang sakit. Kami berdoa, apapun nama penyakitnya itu, entah itu demam berdarah, entah itu COVID-19, entah itu sakit apapun, itu hanya sebuah nama. Nama di atas segala nama masih berkuasa sampai hari ini. Hamba berdoa demi nama Yesus yang luar biasa. Oleh bilur-bilur Yesus, setiap virus, bakteri, semua penyakit apapun itu, kanker, penyakit diabetes, penyakit ginjal, penyakit jantung, penyakit apapun itu, dalam bentuk apapun itu, kami perintahkan go in Jesus mighty name. Kami pegang janji firman Allah bahwa nama di atas segala nama berkuasa. Alkitab mencatat Yesus berjalan berbuat baik, menyembuhkan yang sakit, menyembuhkan setiap kelemahan, setiap umatnya. Sebab itu kami berdoa demi nama Yesus, biar namamu dipermuliakan, glorify your name Lord. Hamba berdoa setiap penyakit
kekecewaan, bahkan semua hal apapun, depresi yang mengancam hidup mereka, yang menekan mereka. Setiap tekanan saat ini diberikan kemenangan, diberikan kekuatan sehingga mereka boleh facing the storm, facing the problem, dan melihat penyertaan Allah yang luar biasa turun atas hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, pemulihan terjadi. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau jamah setiap hati umat-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, ada di antara saudara mengalami masalah dalam keluarga, dalam masalah apapun itu, mari hari ini izinkan Tuhan menolong Anda. Ada banyak tempat Anda berusaha mencari pertolongan, seperti Daud yang katakan, bahwa kemana aku dapat mencari pertolongan? Ke gunung, kemana? Ke tempat-tempat yang tinggi. Dia nggak dapat, tapi Alkitab mencatat, kemudian Daud berkata, Tuhan pertolonganku, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, penjaga Israel, benteng hidup kita, our shelter. Sebab itu hari ini berdoa, kekuatan Allah menyertai setiap umat Allah. Pemulihan sedang terjadi saat kami menyembah Allah, saat kami kembali kepada Tuhan. Pemulihan sedang terjadi setiap rumah-rumah, keluarga demi keluarga, pekerjaan, bisnis, dan seluruh kehidupan kami, baik di Indonesia, bahkan seluruh bangsa-bangsa, setiap negara manapun yang mendengarkan siaran ini. Kami berdoa restoration terjadi luar biasa. Berjanji untuk kembali menyembah Allah, kembali memberi penghormatan tertinggi. Kembali kami ada penyembahan, ada adoration, ada rasa respect kepada Tuhan. Dan saya percaya ini akan membawa Tuhan mendengarkan doa kami. Dan kami berdoa sekali lagi, kami mau menjadi orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ampuni setiap kami, ampuni Indonesia, ampuni kota kami, ampuni setiap keluarga kami, ampuni setiap bangsa-bangsa. Kalau kadang kami mencuek atau mungkin acuh dengan Tuhan, tidak sungguh-sungguh, tidak loyal. Tapi hari ini kami berjanji kembali kepada Allah dengan rendahkan diri kami, mencari wajah Allah dan mulai berdoa, mulai berseru kepada Tuhan, baik dalam keadaan berkat ataupun tidak. Kami berjanji untuk membangun hubungan, karena doa itu bukan hanya minta, tapi doa is relationship, prayer is relationship, dan itu adalah hubungan yang hidup antara anak dengan Bapa. Hamba berdoa sekali lagi, dan dia terjadi pemulihan luar biasa. Sekali lagi kami berdoa memberikan apresiasi yang luar biasa kepada dokter-dokter, suster, semua tim medis dari tingkat rendah sampai ke tingkat tertinggi, setiap rumah sakit yang kecil, yang sederhana, klinik, setiap tempat-tempat pengobatan, dan sampai ke rumah sakit rujukan COVID-19, maupun setiap rumah sakit yang besar, baik yang ada di Indonesia, setiap kota, setiap desa, setiap daerah. Tuhan, kami memberi apresiasi kepada para dokter. Selama ini kami mungkin banyak kali tidak memberikan respect kepada mereka, tapi hari ini kami boleh diubahkan bahwa mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk juga memberikan pertolongan kepada kami. Berkati mereka, lindungi mereka, biar Engkau menjadi masker buat mereka, Engkau menjadi covering buat mereka. Dimanapun mereka sedang berjuang, mereka meninggalkan kenyamanan mereka, keluarga mereka, dengan kecemasan, dengan ketakutan, dengan APD dan segala fasilitas yang terbatas. Tapi kami berdoa biar Tuhan menjadi APD buat mereka, Engkau menjadi perlindungan, benteng hidup mereka. Dimanapun setiap dokter, entah dia Kristen ataupun bukan Kristen, cover them Lord with the blood of Jesus. Cover mereka dengan kekuatan kuasa Tuhan, sehingga tidak ada kematian, tidak ada coronavirus yang akan menjamah hidup mereka, karena mereka menjadi penolong, jasa yang luar biasa buat kami umat, kami bangsa Indonesia, kami setiap orang di setiap negara. Kami ucapkan syukur dan kami berdoa buat pemerintah kami, Pak Jokowi, dan seluruh pimpinan dan wakil presiden dan seluruh jajaran. Engkau campur tangan dan berkati bangsa ini. Kami ucapkan shalom. Kami mengutuk setiap kuasa gelap dalam bentuk apapun yang akan berusaha untuk menunggangi masa sulit ini. Kami berdoa setiap perpecahan, setiap masa-masa sulit apapun tidak akan terjadi hal-hal yang buruk atas Indonesia. Kami menolak setiap hal yang buruk atas Indonesia demi nama Yesus. Dan kami berdoa pemulihan terjadi, kesembuhan mengalir, dan keselamatan akan turun, ketenangan atas Indonesia terjadi saat ini. Restore our land, Lord, in Jesus' mighty name. Sore hari ini kami ucapkan syukur, dan gereja Tuhan dimanapun berada, Engkau memberkati, menyatukan kami. We thank you, Father, in Jesus' mighty name. Kami ucapkan syukur, jadikan kami penyembah-Mu, rumah persembahan, selamanya Engkau ditinggikan. We thank you, Father, in Jesus' mighty name. Amen. Saya percaya bahwa sore hari ini biar kita semakin semangat bersama-sama. Saudara, join our service
nanti next week juga kita ada online service. Kalau Anda punya doa, punya beban doa, permohonan yang Anda rindu untuk mungkin diberitahu kepada kami ada tim untuk mendoakan, untuk memberi semangat kepada saudara. Boleh mengirim pesan baik lewat DM Instagram saya Jackie Selesai Official ataupun dengan YouTube saya Jackie Selesai Official juga, atau di Instagram dari Revival Worship Church dan juga YouTube dari Revival Worship Church. Kami sangat senang sekali boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu dimanapun Anda berada, dimanapun Anda beribadah. Firman Allah berkata, berkat Allah turun buat setiap kita. Dan saya rindu di akhir ibadah ini kita bersama-sama untuk berdoa, untuk meminta berkat Tuhan supaya turun atas setiap kita, dan berkat itu sempurna dan utuh dalam setiap hidup kita. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Sama-sama. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Jangan gampang stres dan panik. Panik boleh, itu normal, tapi jangan kembali itu terlalu menguasai kita. Ingat, kita masih punya Tuhan, sumber pengharapan kita. Dan orang-orang yang sedang mengalami duka cita, kami berdoa di tempat ini penghiburan Tuhan buat setiap keluarga demi keluarga. Tuhan pegang hari esok, Dia tidak pernah meninggalkan. Sekali lagi, sampai bertemu lagi dalam siaran berikutnya. Tetap ikuti setiap konten-konten maupun setiap berkat yang akan kami bagikan, baik lewat sharing firman, lewat pujian penyembahan. Semoga boleh menjadi berkat. Jangan lupa di like, subscribe, and pencet belnya untuk YouTube-nya, dan boleh bagikan kebaikan buat banyak orang. Sekali lagi, happy good Sunday. Maju terus buat Tuhan, never giving up. Kalau Anda sedang mengalami masalah hari ini, hapus air mata. Ingat, masih Tuhan masih ada, dan tetap mempercayai bahwa Dia
layak menerima segala hormat, pujian, penyembahan kita akan menjadi dupa yang harum hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Saya Jackie Selesai, such an honor for me, bersama suami saya Pastor David Novendus dari Revival Worship Church, mengucapkan sekali lagi, maju terus, kita sama-sama, Indonesia pulih, sembuh dari coronavirus, sembuh dari setiap keterpurukan, dan kita boleh bergandeng tangan maju bersama-sama. Never giving up, tetap bagikan kabar baik, bagikan sukacita, jangan lupa untuk selalu bersyukur, maju terus, God with us, Emmanuel, haleluya, yeah.